Ya, selamat malam, saudara sekalian. Ya, Malam Pak Anwar. Malam Pak. ya kita Malam Pak. bersyukur pada kesempatan diberikan Tuhan untuk sama-sama belajar ya tentang Alkitab. Kali ini nampaknya temanya adalah bagaimana Alkitab itu sendiri terbentuk ya dalam lintasan zaman. Dan ini akan kita bagi dalam dua sesi. Yang pertama kita bicara soal kanonisasi. Lalu nanti dalam pertemuan berikut tentu kita bicara tentang ya bagaimana itu disalin, sesudah disalin, diterjemahkan, bagaimana wibawa dari salinan, akurasinya, dan sebagainya. Jadi intinya ini sebenarnya pembicaraan, terutama tentang Alkitab itu sendiri ya. Kalau tema-tema lain biasanya membedah isi Alkitab ini terfokus pada Alkitab sendiri sebagai satu kumpulan yang bertumbuh dalam proses waktu. Izinkan saya untuk berbagi uh, slide supaya kita dapat mengikutinya bersama-sama. Ya, saya beri judul Kanon Kitab Suci ya. Jadi, izinkan saya mencari dulu sebentar. Ya, ini dia. Cukup jelas ya, kelihatan? Kelihatan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Kelihatan Bapak. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi kita hari ini akan meninjau prosesnya, tujuan dan fungsinya. Baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, jadi kalau kita bicara soal kanonisasi, kata kanon di sini ada hubungannya dengan kata Ibrani ya, kaneh, yang memang berarti gelagah atau buluh. Nah, dari situ tentu kita bisa mengerti kenapa tongkat seperti ini, gelaga itu bisa dijadikan sebagai alat pengukur gitu. Ya. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana itu digunakan di berbagai bagian Alkitab, karena ini sifat informasi saja, saya kira kita tidak usah baca secara langsung. Ya, dia dipakai untuk tongkat pengukur, bahkan juga daerah kerja yang sudah dipatok ya, karena Paulus mengatakan ya, dia kalau bekerja itu dalam batas-batas daerah yang sudah ditentukan gitu ya. Lalu kemudian um, Bapak Gereja Clemens dari Alexandria mengartikannya lebih lanjut. Ini berarti mengalami perluasan makna lagi. Itu aturan iman, norma kebenaran, sampai kepada tata gereja. Jadi tetap terasa di situ makna dasarnya adalah tolok ukur gitu. Nah, Athanasius ini di abad keempat baru kemudian mengartikannya sebagai daftar kitab-kitab berwibawa. Dia sebut ada satu kitab misalnya namanya Gembala Hermas. Ya, dalam bahasa Yunani dia sebut meontu kanonos yang tidak termasuk kanon. Ya, berarti di luar garis pembatas atau tolok ukur yang dimaksudkan. Nah, saya kira ini menarik ya. Dengan demikian sebenarnya kita melihat ada semacam proses bertumbuhnya penggunaan istilah ini dan hari ini secara spesifik kita memakainya untuk Alkitab. Berbagai berbagai kitab itu bertumbuh dalam waktu dan bagaimana akhirnya bisa mencapai bentuk yang diakui sebagai firman Tuhan sekarang. Ya, tentu kita menyadari ya, kalau kita bicara Alkitab, sebelum ada Alkitab pasti ada proses penurun alihan ya, dari lisan hingga tulisan. Saya sedang di Denpasar menghadiri sebuah konferensi tentang penerjemahan Alkitab secara lisan. Nah, di situ kami banyak bicara tentang sebenarnya karakter dasar Alkitab itu awalnya adalah komunikasi lisan. Dan kalau orang dulu, meskipun itu lisan, tapi karena memang pilihan mediumnya adalah itu, maka ingatannya menjadi luar biasa tajam. Sehingga proses transmisi lintas generasi itu nyaris tidak terganggu. Memang ada variasi-variasi, tapi makna dasarnya, intinya tetap terjaga. Nah, nanti belakangan hari barulah yang ditulis ini, yang diingat ini, dibakukan menjadi tulisan. Nah, ini begitu ya. Nah, itulah yang juga sekarang sedang digali dalam konferensi ini, supaya ini juga bisa
menjadi sebuah prinsip ketika kita menghampiri suku-suku yang belum punya tulisan, yang sebenarnya memang tradisi lisan yang sangat kuat. Nah, ini sebagai catatan saja. Jadi begitulah yang terjadi, semuanya jadinya bergantung pada ingatan. Tapi kalau kita bicara ingatan, kita harus ingat bahwa beda ingatan masyarakat kuno dengan kita sekarang. Jadi percaya pada saya, semakin lama kita bergantung kepada ingatan-ingatan artifisial, kita simpan di gadget, semakin cepat kita pikun, ingatan kita menjadi semakin terbatas. Ya, kadang-kadang kami heran kalau misalnya lagi bercerita kepada beberapa masyarakat tradisional ya di pelosok, di Papua dan sebagainya, kita cerita tentang perumpamaan apa saja ya gitu. Nanti kalau kita uji kembali apa yang mereka tangkap, kita akan heran. Rata-rata 90% sampai 100%. Nah, itu dia. Kalau untuk orang Jakarta ya udah gawat itu. Ya, kalau apa-apa mesti direkam. Ya, jadi saya mau katakan sebenarnya itu yang terjadi di balik kitab kita. Nah, tapi bagaimanapun juga, kalau itu sudah bergenerasi-generasi, kita sadari ada keterbatasan ingatan. Ya, karena kita nggak bisa tanya setiap orang ya apa yang dia ingat. Karena itu memang wajar sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Ketika mulai ada tulisan, maka tulisan itu menjadi sebuah medium baru untuk menyimpan apa yang diingat tersebut. Nah, ini tentu masih dalam keadaan yang luar biasa terbatas. Ya, jadi kalau kita bicara buku dan sebagainya, sering sekali kita bisa juga jatuh ke sejenis anakronisme. Kita pikir itu tersedia luas, padahal itu langka sekali. Dan boleh saya katakan hanya kaum klerus seperti kami-kami ini, para imam, orang Lewi, ya kaum elit lah yang betul-betul bisa menulis. Karena materinya juga terbatas, skill juga terbatas, gitu ya. Itulah kondisinya. Sehingga lagi-lagi tulisan ini memang dimaksudkan untuk dibacakan, bukan dibaca secara pribadi. Jadi tolong kita ingat, meskipun ini soal kanonisasi, saya selalu mengatakan, dalam Alkitab, hampir pasti tidak ada orang yang membaca Alkitab secara pribadi. Kenapa? Terlalu mewah. Kecuali hanya kaum elit. Tapi begitu mereka dengar, makanya kata mendengarkan itu penting sekali dalam Alkitab. Dengarkan firman Tuhan, dengar. Begitu mereka dengar itu berarti mereka simpan dalam hati. Dan itu menjadi hidup mereka ya. Jadi penghayatan itu memang sangat penting. Nah, jadi karena prosesnya bertahap-tahap, dari lisan ke tulisan, kita bisa mengerti bahwa tidak selalu jelas garis batasnya gitu. Apa yang lisan menjadi tulisan dan dua-duanya beriringan. Nah, kitab kita sendiri mempunyai catatan menarik. Tuhan ikut menulis, tapi tentu langka sekali ya. Kita memang bisa saya bertanya, maksudnya Tuhan nulis itu pakai apa jarinya? Tentu ini bahasa-bahasa yang digunakan manusia untuk mengerti bahwa Tuhan itu adalah sumber utama, ya, sumber pertama dan utama dalam proses demikian. Sehingga ikut turut mempengaruhi wibawa dari sebuah tulisan. Misalnya 10 firman, nah itu disebut ditulis oleh Allah sendiri. Ya, itu berarti dia punya bobot yang sangat berwibawa. Nah, tujuan dari penulisan ada banyak, bisa jadi peringatan, pengajaran, bisa jadi acuan. Ya, bisa juga jadi saksi kalau ada sesuatu ya, ada semacam dokumennya. Dan kalau kita bicara dokumen tentu itu adalah berbentuk tulisan. Nah, soal materinya ini sih bisa kita pertanyakan apakah berbentuk batu kah? Kan ya? Atau berbentuk papirus sejauh kemudian hari ya karena peradaban manusia belum sampai ke situ. Ya, bagaimana ya batang-batang gelaga itu dipipihkan kemudian di getahnya itu menjadi perekat sehingga nanti yang bersilang dengan yang membujur itu akan membentuk semacam kertas yang tebal. Ya, itulah prosesnya. Jadi kita kalau bicara proses terbentuknya kitab ini demikianlah. Yang lisan jarang sekali langsung dituliskan, diingat dulu, disampaikan kembali, ya nanti muncullah suatu dorongan untuk membakukannya, ya membuatnya menjadi sebagai dokumen. Dan itu
biasanya disimpan di kalangan atas dari masyarakat Israel kuno. Ya, bisa raja, bisa kaum imam, ya seperti itu. Para pengajar Torah terutama. Nah, mari kita lihat sekarang prosesnya. Kalau kita bicara sesuatu yang sifatnya lisan, kita harus akui proses untuk sampai kepada kumpulan yang lengkap itu untuk perjanjian lama sendiri itu lebih dari 1.000 tahun. Sebenarnya ini satu informasi yang menakjubkan ya, mengoleksi rangkaian tulisan lebih dari 1 milenium itu bagaimana? Kalau tidak ada semacam keyakinan akan sakralnya tulisan ini, pentingnya tulisan ini bagi kehidupan umat, rasanya tidak mungkin itu ada upaya untuk betul-betul meneruskannya dari generasi ke generasi. Ya, coba. Misalnya, ada dua nyanyian dalam Alkitab, dua-duanya oleh perempuan. Nyanyian Miriam di tepi laut, kita tahu ketika mereka sudah lepas dari tentara Mesir. Kemudian nyanyian Deborah ya, zaman hakim-hakim. Ini diyakini sebagai salah satu nyanyian terkuno di Alkitab. Dari mana kita tahu? Dari bahasa Ibraninya. Sebagai ya, salah seorang yang mengerti bahasa Ibrani, saya bisa lihat bedanya. Ya, bahasa Ibrani dalam kedua nyanyian ini ada cukup banyak kata-kata yang langka, yang memang menunjukkan bahwa dia bukan bahasa Ibrani yang biasa. Ya, jadi bayangkan ya, selama berabad-abad ini terus-menerus disimpan sebelum nanti dibakukan dalam bentuk tulisannya. Dan kita lihat yang paling mudah itu kira-kira kitab Esther. Diperkirakan dari abad kedua sebelum Masehi, karena ini sudah zaman Persia. Nah, jadi prosesnya tentu dimulai dari Torah dulu. Kelima kitab Musa, itu istilah tradisionalnya, itu memang bagian kitab yang paling penting. Ya, karena itu ya berbagai mazhab dalam Judaisme itu beda-beda koleksinya. Misalnya bagi orang Samaria, bagi mereka yang disebut firman Tuhan itu, ya boleh disebut juga yang diakui sebagai kanon itu ya hanya Torah. Mereka tidak mengakui kitab nabi-nabi, mereka tidak mengakui kitab yang lain. Torah, ya. Makanya ada Taurat versi Musa, versi Yahudi atau versi Ibrani, ada Taurat versi Samaria. Tentu beda, ada beda-beda kecil ya. Ya. Namun itu berguna nanti kalau kita mau membandingkan teks-teks atau manuskrip-manuskrip kitab Taurat. Ya, misalnya kalau ada bagian yang hilang atau kurang jelas, Taurat Samaria ini bisa menjadi salah satu sumber pembanding. Itu kita lihat sebagai contohnya. Nah, lalu belakangan baru yang disebut dengan Nabiin, ya, nabi-nabi. Tapi menarik dalam koleksi orang Yahudi, kanon Yahudi ya, yang disebut nabi-nabi itu yang juga mencakup apa yang kita sebut sejarah. Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, itu adalah kitab nabi-nabi. Memang diyakini itu berasal dari para nabi. Tapi bukan hanya sekedar sumbernya saja, sebenarnya sejarahnya adalah sejarah profetik. Karena melalui sejarah itu, walaupun bentuknya cerita-cerita, pesannya sama sebenarnya. Pesannya ya, satu bangsa yang Tuhan sudah pilih, kalau tinggalkan Tuhan, ya Tuhan tinggalkan. Gitu. Ya, ya. Kalau ikut Tuhan, ya Tuhan jaga dan pelihara. Makanya bencana nasional mereka ketika mereka dibuang, itu membuat mereka sadar ada sesuatu yang pasti sangat salah dalam kehidupan bangsa itu. Jadi kita lihat benang merahnya itu. Karena itu walaupun dia berbentuk cerita, itu pesan kenabian di dalamnya. Dan itu yang membuat sering orang yang tidak mengerti Alkitab berpikir, ngapain itu catatan-catatan sejarah raja naik tahta, mati, dan sebagainya digantikan itu diyakini sebagai firman Tuhan. Itu karena tidak ngerti. Itu enggak sekedar raja naik tahta, turun tahta, digantikan. Enggak. Di situ ada penilaian. Raja ini hidupnya benar, raja ini hidupnya tidak benar. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada penilaian demikian, orang yang diberi semacam kecerdasan rohani mengerti.
Kalau mau hidup dengan Tuhan itu jangan ikut raja yang seperti itu atau mengikut raja yang seperti ini. Nah, jadi firman Tuhan sendiri akhirnya lebih berbentuk pesan di panggung sejarah. Itu yang membuat orang kalau tidak mengerti jadi sangat menyempitkan firman Tuhan seakan-akan itu ucapan langsung ya yang disampaikan melalui nabi-nabi. Nah, itulah sebabnya tulisan-tulisan yang berbentuk sejarah ini, genre-nya, itu diakui sebagai nabi-nabi. Nah, ini dia kan. Nah, baru sesudah itu adalah campur sari ketuvim. Itu harfiahnya berarti kitab-kitab yang lain itu. Di situ ada Mazmur, ada Amsal, Ayub, Kidung Agung, Rut, Ratapan, Pengkhotbah, Esther, Daniel, Ezra, Nehemia, dan Tawari. Nah, memang kalau dilihat urutannya, paling tinggi wibawanya adalah Torah, sudah itu nabi-nabi, lalu kitab-kitab yang lain ini. Ya, bagi orang Yahudi, begitu pemahamannya. Yang tidak bisa digugat posisinya sama sekali itu adalah Torah. Ya, jadi kita lihat, mulai dari Torah, tadi saya sudah sebutkan, isinya yang paling tua itu kira-kira dari abad 12 abad ya sebelum Masehi. Ya, misalnya kita bisa yakini Dasatita atau 10 firman itu termasuk bagian-bagian yang paling penting ya. Bisa dianggap bagian-bagian yang paling tua dari kitab Taurat. Nah, lalu kita kemudian mengakui ini menarik ya, Alkitab kita bicara juga tentang satu episode itu di 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Ketika orang lagi bersih-bersih, memugar bait suci, tiba di situ ditemukan kitab Taurat ya. Ketika dibaca semua kaget. Kenapa? Pantas begitu banyak bencana terjadi bagi bangsa kita. Itu kesimpulannya ya. Nah, para ahli perjanjian lama meyakini, saya lagi katakan ini opini tentunya ya, sangat mungkin isinya selaras dengan inti kitab ulangan. Karena kitab ulangan ini dengan jelas ya, posisinya hitam putih. Taat, berkat, tidak taat, laknat, kutuk. Sangat jelas posisinya. Jadi itu dalam bentuk kalimat-kalimat yang berwatak seperti pengajaran dan hukum, itu ada di dalam kitab ulangan. Tapi itu kemudian tampil di panggung sejarah. Makanya Yosua, yang Hakim, satu dua raja-raja, Samuel, nah, ini semuanya menunjukkan cerita yang sama. Pesan yang segaris dengan kitab ulangan. Ya, sebagai catatan kecil saja, kalau disebut satu dan dua Samuel, satu dua raja-raja, jangan pernah kita bayangkan ini dua kitab. Sebenarnya ini satu kitab semuanya. Ya, tapi karena terlalu panjang itu untuk sebuah gulungan maka dibagi dua jadi satu dan dua. Ya, nah proses pembakuan seluruh Torah ini diperkirakan selesai pada abad kelima sebelum Masehi. Ya, misalnya ketika umat Israel yang kemudian disebut umat Yahudi pulang dari pembuangan, ada pembacaan Torah oleh Imam Ezra. Ya, nah tentu karena ini tidak bisa dipastikan seluruhnya, kita namanya juga mencoba meneropong ya proses di balik teks-teks ini. Ada yang memperkirakan paling mungkin ya paling kemudian diperkiraannya itu ya abad ketiga sebelum Masehi. Saya sendiri cenderung pada abad kelima ini karena itulah referensi yang jelas dalam Alkitab kita. Nah, Torah disebut kitab Musa, sering itu ya. Maka dalam beberapa tradisi Alkitab, misalnya saya sebutlah Alkitab Batak, itu disebut satu Musa, dua Musa, tiga Musa gitu. Kenapa? Bukan berarti sumbernya Musa, tapi memang Musa itu tokoh yang paling berwibawa. Dia bertemu Tuhan di hadapan muka. Kita bisa baca ya ulangannya, kita ulangan tentang hal itu. Ya, nah kita juga tidak bisa lupakan dia itu bapa bangsa. Misalnya dialah yang dipakai Tuhan menjadi perantara untuk pembebasan Israel dari Mesir. Dan peristiwa keluaran itu tonggak terpenting bagi keberadaan bangsa itu. Ya, seperti Paskah bagi kita ya, itu tonggak yang luar biasa penting bagi iman Kristen.
Nah, karena itu Torah sangat menentukan eksistensi Israel. Ya, yang berikut adalah Nevi'im. Dalam Nevi'im ini ada dua, sama-sama nabi. Koleksi yang pertama yang isinya pada dasarnya lebih mirip seperti sejarah, itu yang disebut dengan nabi-nabi yang terdahulu, kan gitu. Lalu kemudian ada lagi nabi-nabi yang biasa kita kenal ya, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, ada juga Amos dan lain-lain. Ya, ini semuanya barulah disebut dengan nabi-nabi yang terkemudian. Ya, kadang-kadang ada yang membedakan lagi antara nabi-nabi besar dengan nabi-nabi kecil. Ada 12 nabi kecil katanya. Joel dan lain-lainnya itu, Nahum dan sebagainya, Maleaki itu termasuk nabi-nabi kecil. Tapi kita harus hati-hati dengan istilah ini ya. Sebenarnya istilah besar dan kecil itu bukan bicara soal kedudukan mereka, tapi besar atau kecilnya isi tulisan mereka ya. Jadi panjangnya kitab itu. Memang kalau kita bicara Yesaya, Yeremia dan lain-lain itu tentu adalah nabi-nabi yang mewariskan kepada kita kitab-kitab yang paling besar ya, paling besar. Nah, pembakuan nabi-nabi terdahulu itu diperkirakan terjadi pada abad ke-6 atau abad ke-7 ya. Ya, bandingkan nih, misalnya dua Makabi tentang Nehemia, beberapa kita yang jadikan acuannya memang sudah hilang ya. Nah, dalam hal itu kita melihat sebenarnya pembakuan kitab-kitab seperti ini sering sekali membuat kita bertanya, karena di dalamnya rupanya ada sumber-sumber juga disebut. Misalnya ada kitab orang jujur, ya, kitab Raja-Raja Yehuda. Ini diperkirakan, ini arsip-arsip istana ini sebenarnya ini. Ya, tapi sekarang kalau ada yang sebut kitab orang jujur, kadang-kadang ada orang yang pernah bertanya pada saya, apa isinya? Kita tidak tahu lagi, karena hanya ada acuan tentang istilah kitab orang jujur ini. Nah, kalau nabi-nabi terkemudian jelas ya, ini lebih mirip dengan gagasan populer tentang kenabian. Ya, pembakuannya diperkirakan selesai kira-kira abad keempat. Ya, kita sebut misalnya nabi-nabi kecil yang kitabnya kecil, Amos sampai Maleaki, ternyata sudah dikenal oleh Ben Sirah. Itu salah satu kitab dalam Deuterokanonika ya, yang yang umurnya kira-kira kurang lebih 200 tahun sebelum Kristus. Nah, seluruh nabiim sudah berstatus kitab suci menjelang abad kedua sebelum Masehi. Ya, misalnya kitab Nabi Yeremia, nubuatnya sudah disebutkan dalam kitab Daniel, pasal 9 ayat 2. Jadi, ini menunjukkan semacam batas terkemudiannya dari kitab Yeremia. Jadi Yeremia karena sudah disebutkan dalam sebuah kitab yang cukup muda, ya dibandingkan Yeremia sendiri, itu mungkin terpaut ya sekitar 5 abad ya. Nah, itu berarti pada saat itu Yeremia memang sudah punya tanda kutip status kanonis. Ya, jadi otoritas Musa juga mengunci kumpulan kita para nabi. Ya, kenapa? Karena kalau dalam kita baca Maleakhi pasal 44, itu jelas di situ ada disebutkan, saya bacakan ya, karena ini memang termasuk penting kita ketahui. Ya, saya bacakan untuk kita. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku itu, di Gunung Horeb untuk seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Ya, bayangkan ya, di awal otoritas Musa jelas merupakan bagian tak terpisahkan dari Taurat. Di akhir, kita juga masih menemukan referensi pada Musa ini. Ketuvim ini yang saya sebut campur sari. Ya, menurut prolog kitab Ben Sirah, ini kitab-kitab nenek moyang kita yang lain itu. Nah, kalau kita membaca Lukas pasal 24 dan 44, situ Yesus menyebutkan tentang Mazmur bersama dengan Taurat dan nabi-nabi. Jadi pembagian tiga ini rupanya sudah mulai muncul pada zaman Perjanjian Baru ya.
Nah, memang belum ada satu momentum di mana garisnya langsung jelas dan tegas. Seperti suatu konsili yang memutuskan ini yang kita pegang dan kita ikuti. Jadi begitulah proses kitab-kitab itu ya. Terkumpul, terakumulasi dalam proses waktu ya. Nah, barulah kemudian kita bisa yakin itu sudah fixed. Jadi sampai abad pertama sudah Masehi, ya ini banyak diyakini oleh para ahli ya. Kitab-kitab yang dinamakan Ketuvim masih dalam proses kanonisasi. Jadi ada kitab-kitab yang masih dipertanyakan ya. Misalnya kitab Kidung Agung atau kitab Pengkhotbah, wah itu terus dipercakapkan ya sampai zaman Yesus dan sesudahnya. Nah, kitab Mazmur didahului oleh penegasan akan Torah. Lagi-lagi Torah begitu pentingnya ya, karena Mazmur itu dibuka tentang orang yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Dan dia dibagi menjadi 5 jilid. Ini mengikuti kelima kitab Torah. Nah, saya sudah sebutkan tadi, kitab Esther, Khotbah dan Kidung Agung, itu diperdebatkan hingga Konsili Yamnia, akhir abad pertama, hampir abad kedua. Itu kita bisa mengerti ya, pertama Esther tidak pernah menyebut nama Tuhan. Kidung Agung sendiri merayakan cinta erotis. Khotbah bernada sangat negatif. Terkadang isinya memang agak kontradiktif. Ya. Nah, Josephus kira-kira di penghujung abad pertama Masehi itu menyebut 22 kitab. Tapi ada juga menyebutnya 24 kitab. Meski isinya belum tentu beda. Tadi saya sudah sebutkan 1 dan 2 Samuel itu bisa dihitung satu kitab. 1 2 Raja-Raja itu juga bisa dihitung satu kitab. 12 nabi-nabi bahkan bisa dihitung sebagai satu kitab. Jadi cara menghitungnya itu yang beragam, padahal isinya boleh saja sama saja. Ya, apakah memang ada kanon Yunani? Timbul pertanyaannya, ya, karena sekarang kita menemukan juga dalam Alkitab yang diyakini oleh Gereja Katolik ada Deuterokanonika, kanon kedua, ya, karena dia belakangan baru muncul. Nah, memang kalau kita perhatikan Deuterokanonika ini, kitab seperti kitab Tobit, Yudit, ya, Makabe, ya, ini semuanya memang adalah bagian dari Septuaginta, yaitu Alkitab Yunani yang dikerjakan di Alexandria, Mesir, mulai abad ketiga sebelum Masehi. Bahkan ada jejak yang bisa kita lihat kalau dalam kitab Ben Sira diakui bahwa kitab ini memang adalah terjemahan dari sebuah kitab yang ditulis oleh leluhur penerjemahnya. Ya, Yudit 1 Makabe kita masih bisa temukan teks Ibraninya ya. Itu bisa ditemukan di serpihan-serpihan manuskrip di Qumran. Ya, Tobit aslinya kemungkinan Aram, ya, dan yang lainnya kebijaksanaan Salomo, baru ada tambahan Esther, Daniel dan 2 Makabe itu karangan asli Yunani. Kalau kita bisa membaca ini dalam bahasa Yunani, kita akan bisa membedakannya dengan sangat mudah, sangat jelas ya. Yang merupakan terjemahan biasanya agak kaku, tapi kalau yang betul-betul tulisan yang langsung dalam bahasa Yunani itu biasanya bahasanya lebih tinggi dan lebih mengerti. Ya, memang tadi saya sudah sebutkan tentang konsili Yamnia. Ya, ada yang mengatakan, nah ini di konsili ini diputuskan daftar kitab-kitab berwibawa dalam Yudaisme. Tapi ini sebenarnya dipertanyakan ya. Rupanya ini hanya tradisi saja yang mengatakan bahwa kitab-kitab berwibawa dalam perjanjian lama, dalam Yudaisme, diputuskan melalui konsili. Tidak ada sebenarnya informasi yang kuat mengenai hal itu. Ya, jadi kita lihat di sini, sebenarnya fungsi itu mendahului bentuk. Sebelum ada bentuk kanonis yang fix, sudah ada fungsinya. Ya, jadi berbagai tradisi berwibawa dimanfaatkan dalam proses interpretasi ulang
aktualisasi ulang baik dalam bentuk kutipan langsung ataupun tak langsung. Ya, jarang sekali verbatim gitu ya. Ya, jadi sebelum ada kanon tertulis, itu berarti sudah ada fungsi kanonis. Kitab-kitab tertentu diakui berwibawa dan mulai jadikan sebagai acuan yang penting yang menentukan ya iman dan hidup umat Tuhan. Nah, sebelum mencapai bentuk yang kurang lebih stabil, penyesuaian kepada kebutuhan yang berubah memberi sifat kanonis yang lebih luas. Berbagai suara yang berbeda bahkan kontradiktif dalam perjanjian lama menjawab kebutuhan yang berbeda pula. Misalnya pengeringatan berhadapan dengan soal penghiburan. Dan dalam kitab hikmat sendiri sering ada kontradiksi seperti itu. Ya, misalnya kalau kita baca kitab Amsal, ada nada yang sangat optimis. Siapa yang berhikmat akan mendapat berkat, mendapat yang baik. Siapa yang tidak berhikmat akan menuai bencana. Mereka yang rajin akan diberkati, yang malas akan menanggung akibatnya. Tapi ini akan digugat. Misalnya dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu menunjukkan orang yang justru benar, yang kadang-kadang mengalami penderitaan. Ya, sulit dimengerti. Ya, itu dulu menyangkut kanon Yunani. Lalu bagaimana dengan gereja? Nah, menarik kalau kita mempelajari teks-teks perjanjian baru, lagi dalam bahasa Yunani ya. Saya sendiri sudah pernah melakukan itu. Kutipan-kutipan dari perjanjian lama sebenarnya isinya lebih mirip dengan terjemahan Yunani, Septuaginta, yang dikerjakan di Alexandria itu. Ya, nah, jadi menarik juga ya. Rupanya Alkitab gereja adalah terjemahan yang dikerjakan di Mesir itu, karena dalam bahasa Yunani. Gereja Kristen sendiri kita tahu sama tahu itu bertumbuh bukan di Palestina, tapi bertumbuhnya paling pesat justru di diaspora, di luar lingkungan tradisional Judaisme. Ya, ya katakanlah di dunia Yunani, Korintus, Galatia dan sebagainya. Situ gereja-gereja bertumbuh dengan cepat sekali. Dan tentu perlu memakai Alkitab, kitab suci. Nah, rupanya ini semacam jalan Tuhan ya, Providentia Dei, apa yang dikerjakan oleh umat Yahudi itu menjadi kitab suci gereja. Ya, nah kalau kita membandingkan Deuterokanonika dengan Perjanjian Baru, kita bisa menemukan ada tema-tema yang mirip ya, yang kadang-kadangnya gemanya cukup jelas. Misalnya kalau saya membaca surat Roma pasal 1 tentang murka Allah yang jatuh pada orang-orang yang ya tidak mau mengakui dia, orang-orang yang menyembah berhala dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya juga jadi pembahasan dalam kebijaksanaan Salomo. Kita merasakan temanya begitu dekat satu sama lain. Nah, boleh jadi Rasul Paulus sendiri membaca tulisan seperti itu. Apakah itu diakui sebagai kanon atau firman Tuhan, itu soal lain. Kita tidak bisa memastikannya dengan begitu kuat. Ya, jadi karena gereja selama sekurang-kurangnya 3 abad, bapak-bapak gereja rupanya membaca ya teks-teks Yunani, terjemahan Yunani, maka akhirnya boleh dikatakan seperti kata Bapak Gereja Agustinus, Septuaginta itu adalah Alkitab gereja. Nah, namun pandangan ini akan berubah karena Jerome atau Hieronymus, penerjemah Vulgata, rupanya dalam upaya dia untuk kembali kepada sumber-sumber, melihat bahwa ya terjemahan tetap terjemahan. Sebenarnya yang paling penting justru adalah teks Ibrani. Ya, jadi dia cenderung kembali kepada semacam kanon Ibrani yang lebih terbatas ya. Ya, jadi bayangkan dua tokoh besar ini berbeda prinsip dalam hal ini. Ya,
Nah, Martin Luther, Bapak Gereja, ya termasuk Bapak Gereja Reformasi lah saya sebut begitu ya, itu tetap mengakui Deuterokanonika sebagai buku-buku kitab-kitab yang bermanfaat untuk dibaca. Meskipun dia punya catatan, itu tidak setaraf dengan kitab suci ya. Nützlich bermanfaat. Good you listen sind. Baik untuk dibaca. Ya, itu dulu perjanjian lama. Belum saya lanjut, boleh juga ada sedikit satu dua pertanyaan. Kalau tidak, saya akan lanjutkan terus ini. Ya, kalau ada yang mau diklarifikasi, kita sebenarnya memadatkan ya sebuah proses panjangnya, tapi saya kira itu cukup memberi kepada kita wawasan tentang terbentuknya Alkitab. Bagaimana? Ya, ada pertanyaan, Pak. Sebentar, saya matikan dulu, AC-nya terlalu dingin ya. Ya, silakan. Pertanyaannya dari direct message. Apakah Alkitab kita itu berurutan tahun penulisannya, atau berdasarkan pengelompokan kitabnya? Jadi kalau Alkitab kita diterjemahkan dari Septuaginta atau dari kitab Ibrani ya, Pak? Oh ya, oke, baik. Ya, tentu tidak semuanya menurut urutan kronologis ya. Ya, misalnya, saya ambil contoh ya. Yesaya dulu atau Amos dulu? Mana lebih dahulu? Kan gitu. Amos itu termasuk nabi-nabi pertama dan Hosea. Kan gitu ya. Nah, jadi Alkitab kita tidak mengikuti kronologi saja gitu. Ada unsur-unsur jalinan tematis juga di dalamnya. Walaupun kelihatannya cukup kronologis ya. Apalagi di kitab-kitab sejarah ya. Misalnya, sesudah kitab Taurat itu kan berakhir dengan mereka udah hampir masuk ke tanah perjanjian ya. Nah, mereka sudah kepemimpinan beralih kepada Yosua. Nah, lanjutkan kitab Yosua. Kan gitu. Kemudian hakim-hakim. Sebenarnya Rut tidak termasuk dalam kanon Ibrani itu ya. Ya, kalau kanon Ibrani termasuk tulisan campur sari tadi, ketujuh. Lalu lanjut 1-2 Samuel. Jadi ada kesan kronologis memang. Ya, tapi tidak selalu demikian. Mazmur kita nggak tahu. Karena dia koleksi yang panjang, ya, yang usianya mungkin sangat bervariasi. Sulit sekali tentukan kapan itu ditulis. Jadi ada unsur itu, tapi unsur-unsur yang menyangkut benang merah tematis juga sangat menentukan. Saya rasa itu jawaban saya untuk pertanyaan ini. Jadi kalau penerjemahan, ya kita rupanya mengikuti tradisi reformasi ya, yang kemudian menariknya juga diadopsi oleh Gereja Katolik sendiri. Ya, jadi kalau menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama, kita pakai teks Ibrani, bukan teks Yunani. Namun kita harus sadari teks-teks Ibrani pun mengandung bagian-bagian yang sulit. Bahkan ada bagian-bagian yang seperti punya lakuna, yaitu ada yang kosong. Nah, kadang-kadang sangat baik, itu memang kami lakukan dari waktu ke waktu, untuk melihat terjemahan Yunani kuno. Karena bagaimanapun terjemahan ini dihasilkan dengan menerjemahkan teks Ibrani yang sangat kuno. Meskipun manuskripnya sudah tidak ada lagi. Ya, tapi kita bisa tahu ya, kalau sudah sering sebuah kata muncul, lah ini kemungkinan ini dari bahasa Ibrani apa gitu bisa direkonstruksi. Ya, itu tanggapan saya. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya, dua pertanyaan yang agak berkaitan. Mengapa Protestan menolak kitab Deuterokanonika? Dan yang keduanya, di mana kita bisa mempelajari Septuaginta, Pak? Terima kasih. Ya, Deuterokanonika tentu menurut tradisi reformasi ya, itu dianggap tidak sama wibawanya. Misalnya ini ada hubungan dengan posisi teologis juga ya. Ya, kalau kita bicara uh, tentang Kitab Tobit itu bercerita tentang seorang yang sangat saleh dan Kitab Tobit ini misalnya menegaskan kalau kita rajin memberi derma,
sedekah. Sedekah itu menyelamatkan jiwa. Kita bisa bayangkan tokoh reformator seperti Martin Luther akan langsung menganggap ini adalah kitab yang mengandalkan amal. Itu satu. Kemudian tentang arwah gitu. Itu dalam dua Makabi itu ada itu doa untuk arwah seperti itu ya. Dan itu bagi Martin Luther tidak termasuk ajaran Alkitab. Plus satu fakta lagi bahwa kitab-kitab ini pada umumnya diperoleh melalui ya terjemahan Yunani atau ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa sendiri sudah membedakannya ya. Bahkan kitab-kitab yang kanon Ibrani ya semua ditulis dalam bahasa Ibrani. Meskipun ada bagian-bagian tertentu seperti ya kitab Ezra dan Daniel itu mengandung sedikit beberapa pasal dalam bahasa Arab. Ya, itu yang bisa saya jawab ya. Semoga nggak ada yang ketinggalan ya. Ya, di mana kita bisa mempelajari Septuaginta, Pak? Oh, kalau mau belajar Septuaginta, ya, ya bisa. Di Indonesia saya kira agak sulit. Saya sendiri ya, menulis disertasi tentang Septuaginta. Ya, kita harus belajar di sumber-sumber yang punya perpustakaan yang sangat bagus ya. Ya, mungkin bisa di Eropa atau Amerika, bisa juga di Yerusalem, Israel, bisa juga di Yunani. Ya, karena itu semuanya tulis dalam bahasa Yunani dengan variasi yang cukup besar ya. Saya kitab Kejadian, bahasa Yunani-nya cukup baik, cukup mengalir. Tapi kalau kita sampai ke kitab seperti ya dua Makabe, wah bahasa Yunani sudah mulai tinggi. Ya, bahasa-bahasa Yunani yang memang sastra. Jadi kalau memang mau baca kitab Septuaginta ya bisa. Itu sayangnya terjemahannya belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Beberapa waktu lalu kami didekati oleh gereja Ortodoks, karena Ortodoks sampai sekarang masih memakai Yunani, Septuaginta. Ya menarik ya, Ortodoks itu lebih setia memelihara tradisi bapak-bapak gereja Allah. Ya, nah, itu mereka minta supaya LHI ya menerbitkan Septuaginta. Mungkin maksudnya juga untuk membantu penerjemahan Septuaginta. Ya, kita lihat saja perkembangannya, karena sampai saat ini belum ada satu keputusan yang jelas. Ya, itu dulu. Oke, satu lagi mungkin ya Pak, sebelum Ya, masuk ke selanjutnya. Eh, apakah kitab Kejadian sampai Ulangan ditulis oleh Musa sudah dalam bentuk tulisan atau masih lisan? Kemudian pertanyaan yang berkait, jika dari mana Musa dapat informasi atau cerita yang tertulis dalam kitab Kejadian, apakah masuk akal tradisi cerita lisan sangat akurat diterima oleh Musa karena begitu cukup detail? ya, saya jawab yang terakhir dulu. Sudah jelas bahwa tidak ada satu orang pun pernah menyaksikan Tuhan ciptakan langit dan bumi. Itu tentu adalah suatu tradisi ya, atau yang muncul ya. Kita bisa juga sebut wahyu gitu ya. Tapi itu ya suatu tradisi yang sudah diteruskan turun temurun gitu ya. Jadi ya kita uh, tahu bahwa dia bukan saksi mata di situ. Tapi kalau kisah keluaran ya dia termasuk saksi mata. Jadi kita nggak bisa langsung menyimpulkan seluruhnya itu ditulis oleh Musa. Tapi jelas dia adalah tokoh utamanya. Zaman dulu itu nggak ada istilah copyright gitu. Orang nggak pusing soal siapa itu, tapi orang lebih pusing atau lebih memperhatikan soal siapa tokoh besarnya balik itu. Dan kalau kita lihat kitab Ulangan pasal terakhir, ya ada kisah tentang bagaimana Musa meninggal dunia. Udah pasti itu tidak ditulis oleh Musa ya, kecuali dia sudah susun skenario, saya mau meninggal seperti ini, baru kemudian dia meninggal. Rasanya nggak seperti itu. Ya, jadi memang pandangan tradisional bahwa seluruhnya itu, seluruh detailnya ditulis oleh Musa, itu sebenarnya tidak menyangkal kebenaran bahwa dia memang tokoh inspiratornya di balik itu ya. Karena dia diyakini sebagai pengantara dari firman Tuhan.
Ya, terutama bagian yang sangat-sangat krusial itu adalah yang 10 firman-Nya. Jelas sekali di episode itu Tuhan berbicara, menyerahkan, menyampaikan firman Tuhan itu. Firman-Nya melalui perantaraan Musa. Ya, itu yang bisa saya katakan tentang pertanyaan tadi. Oke, baik Pak. Pak masih banyak pertanyaan. Kita boleh selesaiin dulu pertanyaannya, Ya, Pak. ya, baik. Iya. Pertanyaan berikutnya. Boleh Kak, eh, itu ditunda dulu supaya kita ke, oh oh, ya, ya. supaya tetap, eh, ya mungkin satu lagi ya. Satu lagi ya, Pak. Satu lagi. Selamat malam. Izin bertanya. Setahu saya, Deuterokanonika termasuk dalam kitab yang diakui dalam Konsili Kartage. Dan ada yang mengatakan kitab tersebut selalu dipakai oleh Bapak Gereja sampai ketika reformasi itu dikeluarkan dari kanon. Bagaimana sebenarnya ya, Pak? Apa boleh dijelaskan? Lalu kalau begitu, batas kapan Alkitab itu difikskan dan tidak berubah lagi? Ya, kalau ada yang mengatakan Deuterokanonika seluruhnya diakui dalam Konsili Kartago, persoalannya adalah daftarnya itu berubah-ubah. Kitab mana yang masuk? Memang ada misalnya kitab Kebijaksanaan Salomo itu umumnya diakui ya. Ya, tapi kitab seperti Makabi itu jarang disebutkan kan gitu. Jadi nggak merata penggunaan kitab-kitab itu bahkan oleh bapak-bapak gereja. Kita bisa mengerti ya karena memang yang paling dekat dari segi isinya dengan kekristenan itu adalah yang seperti Kebijaksanaan Salomo itu ya karena bicara soal hikmat. Hikmat itu nanti disejajarkan atau dikaitkan dengan logos firman dalam Injil Yohanes. Seperti itu ya. Jadi ya tidak merata pengakuan terhadap kitab-kitab Deuterokanonika tersebut. Jadi ya kalau kita sebut ini sudah menjadi sebuah kumpulan kanon yang diakui oleh bapak-bapak gereja itu terlalu maju kesimpulan itu. Ya kalau kanon kan udah jelas ya. Ini saya ketika Athanasius mengakui nanti itu kita akan lihat sebentar ya kitab-kitab perjanjian baru seperti yang kita kenal sekarang ini itu daftarnya udah jelas lengkap. Ya, itu yang bisa saya tanggapi mengenai pertanyaan tadi. Berarti apakah ada batas kapan Alkitab itu difikskan dan tidak berubah lagi, Pak? Jadi pertanyaannya masih berlanjut. Iya, tentu begini. Nah, lebih baik saya jawab melalui bahan kedua karena akan kelihatan. Oke, silakan Pak, lanjutkan bahan kedua. Oke, terima kasih. Nah, perjanjian baru bagaimana? Sama seperti yang terjadi dalam perjanjian lama. Kalau orang Yahudi tidak mau menyebutnya perjanjian lama ya, mereka akan marah itu. Tidak pernah ada perjanjian yang menjadi lama. Bagi mereka itu tetap adalah perjanjian pertama. Makanya kadang-kadang beberapa penulis tidak mau pakai lagi Old Testament, New Testament. Mereka sebut First Testament, Second Testament. Ya gitu ya. Nah, pembakuan tertulis atas ajaran Yesus belum dirasa mendesak semasa hidup para rasul. Ya wajar ya karena mereka sibuk dengan ya mengajar, memberitakan Injil dan mereka masih ingat apa yang diajarkan Yesus, mereka masih ingat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupannya itu mereka ulang-ulang. Itu kalau manusia yang menyampaikan ini pastilah ada variasi sana sini. Tetapi intinya pesannya yang sangat penting itu tetap seperti itu. Nah, dalam proses waktu satu persatu saksi hidup itu mulai meninggal. Sehingga adalah dorongan untuk seperti yang lalu-lalu itu juga membakukan, ya menuliskan apa yang diingat itu dalam bentuk tulisan. Kan begitu. Jadi itu terutama ya tradisi lisan mengenai kitab-kitab Injil. Nah, sedangkan surat-surat rasuli itu memang ditujukan untuk kalangan yang terbatas. Misalnya kalau Korintus ya untuk jemaat di Korintus, kan gitu. Ya, dan mulai disadari punya status sakral gitu. Kita lihat ya ada hubungan antara Injil dengan surat-surat rasul. Jadi Injil itu mulai disebutkan ya, walaupun tidak dalam bentuk
yang seperti yang kita uh, punya sekarang dalam bentuk finalnya. Ya, jadi memang kalau dilihat dari urutan waktunya, malah menarik. Injil itu ditulis belakangan. Ya, surat-surat Paulus lah yang ditulis pertama. Tapi bukan berarti isinya belakangan. Kalau dari segi isinya dia justru lebih dahulu. Ya. Nah, kita juga mencatat kutipan dari kitab Injil diperlakukan sama seperti Perjanjian Lama. Itu dalam Didache. Didache itu buku pengajaran para rasul. Ini kalau kita baca isinya mirip-mirip dengan kitab-kitab Injil. Ya. Jadi dia semacam pengulangan-pengulangan. Nah, ternyata Injil sama saja diperlakukan seperti firman Tuhan. Itu berarti pengakuan akan wibawanya. Ya, sejenis status kanonisnya sebelum dia menjadi kanon. Nah, gereja sebenarnya tidak pernah sibuk bersidang untuk menentukan kitab mana yang berwibawa, kitab mana yang tidak berwibawa. Sebenarnya yang membuat gereja terdorong untuk mulai memikirkan kitab-kitab mana yang diakui ketika ada ajaran sesat. Marcion misalnya, dia pisah dari gereja Roma. Marcion ini seorang imam, dia percaya Tuhan Perjanjian Lama tidak sama dengan Tuhan Perjanjian Baru. Nah, Tuhan Perjanjian Lama itu ya marah, suka menghukum gitu. Perjanjian Baru malah Tuhan yang menderita, kan begitu. Karena itu dia hanya mengakui surat-surat Paulus dan Lukas sebagai yang berwibawa. Yang lainnya dia nilai terlalu Yahudi. Jadi ini kesimpulannya menjadi sangat aneh ya. Nah, baru sesudah itu gereja berpikir, wah ini perlu ada sikap juga ini terhadap Marcion ini. Ya, nah kita juga perlu ingat, selain keempat Injil yang merupakan bagian dari kanon kita, ada juga Injil-Injil lain ya, Injil Thomas. Ya, beberapa tahun lalu saya ingat mulai tahun 2000 berapa itu, Injil Yudas itu sempat sangat laris di Indonesia ya, karena memang diterbitkan oleh sebuah penerbit yang sangat terkemuka. Ya, padahal kita lihat ajarannya ajaran Gnostik. Gnostik ini mirip dengan ajaran-ajaran kebatinan, ya. Jadi, misalnya dalam kitab Yudas, ya Yesus itu adalah guru pengajar rahasia supaya kita ini bisa kembali kepada dunia asal kita, dunia roh. Karena materi ini jahat dan rendah. Dunia yang material ini diciptakan bukan oleh Tuhan yang sempurna, tapi oleh semacam apa uh, pencipta kelas 2. Makanya bisa berantakan seperti itu. Ya. Nah, menarik. Gereja tidak pernah menggelar konsili untuk menghadapi gerakan seperti ini. Pokoknya ada penyaringan-penyaringan. Ya, makanya gereja dituntun untuk bisa melihat mana yang palsu dan mana yang asli atau otentik. Dan sampai pada awal abad ketiga, rupanya ada bagian-bagian Alkitab yang sudah fix pengakuannya. Keempat Injil itu jelas diakui, kisah para rasul, surat-surat Paulus, 1 Yohanes dan Wahyu. Ya, ini cukup bisa diyakini ya karena itu tersebar. Di barat ada Irenaeus, kemudian Afrika Utara ada Tertullianus, di Mesir ada Clemens. Ya, tetapi pengaruh yang berbeda itu terdapat di berbagai wilayah untuk kitab-kitab lain, misalnya surat Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 2-3 Yohanes dan Judas. Ya, dengan kata lain, sebagian mengakuinya, sebagian tidak mengakuinya. Jadi tidak ada pengakuan yang merata tentang kitab-kitab belakang ini. Itu sampai awal abad ketiga. Nah, lalu pada pertengahan abad ketiga, ada semacam daftar tertua, yaitu yang disebut dengan kanon Muratori. Di situ sudah ada 22 dari 27 kitab. Lagi-lagi kita lihat itu, kecuali Ibrani, Yakobus, rupanya kitab-kitab yang belakangan ini, itu tetap kitab-kitab yang pernah
minimal dipertanyakan atau tidak digunakan di wilayah-wilayah itu. Nah, itu bahkan ada juga disebut dengan kebijaksanaan Salomo. Ada Wahyu Petrus, ya. Tapi sebagian keberatan dibaca dalam pertemuan gereja. Gembala Hermas itu dibaca tapi tidak untuk umum. Nah, Bapak Gereja Origenes ya juga menyebutkan ya tentang semacam daftar kitab mulai berwatak kanonis. Dia mengakui misalnya 4 Injil, surat-surat Paulus, ya ada 1 surat Petrus, dia sebutkan mungkin ada 1 lagi, 1 surat Yohanes, mungkin ada 2 lagi, dan kitab Wahyu. Ya, surat kepada orang Ibrani juga masuk, tapi dia melihatnya itu bukan sebagai karya Paulus. Memang bahasa Yunani-nya sangat bagus, tidak seperti Paulus ya. Surat Ibrani memang ya bahasa Yunani-nya tinggi ya. Kita sebagai yang tahu bahasa Yunani, kita tahu dia beda kelas. Nah, Bapak Sejarah Gereja, karena dia pernah nulis 10 jilid sejarah gereja ya, pada tahun 311. Itu membuat klasifikasi kitab-kitab. Ada yang diakui, 4 Injil, Kisah, Surat Paulus, 1 Yohanes, 1 Petrus, Wahyu. Lihat, ini kitab-kitab yang solid ini umumnya tetap diakui di daerah yang sangat luas di berbagai titik kekristenan. Tapi yang dipersoalkan ya mirip-mirip lagi ya, Yakobus, Yudas, 2 Petrus, 2, 3 Yohanes. Yang betul-betul disebut Paulus itu apa? Kisah Paulus, Gembala, Wahyu Petrus, Surat Barnabas, Didake, ya, dan Wahyu. Sebagian rupanya menolaknya. Jadi Wahyu itu tidak firm ya posisinya. Sebagian mengakui, tapi sebagian juga menolak. Nah, sebenarnya posisi kanon itu baru paling jelas. Terus sudah Athanasius, Uskup Alexandria, ya, mengirim surat Paskah pada gereja-gereja di Mesir. Ya, di situ dia katakan ada daftar kitab yang disebut kanonis. Nah, daftar ini sudah mirip sepenuhnya dengan perjanjian baru yang kita sampai sekarang miliki. Tetapi dia sebut juga boleh dibaca atau patut dibaca. Kebijaksanaan Salomo, Esther, Yudit, Tobit, Didake, dan Kitab Gembala. Nah, kanon di sidang Kartago itu diadakan di penghujung abad keempat, yang termasuk kitab suci kanonis itu ya sama dengan yang di Athanasius, tapi dia katakan pengukuhan kanon ini akan berkonsultasi dengan gereja-gereja seberang lautan, maksudnya Roma. Kemudian ini susul dengan daftar kitab perjanjian lama. Nah, kalau begitu apakah ada kriteria kitab-kitab ini masuk, kitab-kitab yang lain tidak bisa masuk atau tidak diakui sebagai yang kanonis? Ini tentu bukan satu kriteria yang sudah ada ya pada gereja-gereja di awal, tapi itu merupakan sebuah kesimpulan dari pengamatan yang ada. Misalnya, sangat mungkin kitab-kitab Injil yang 4 itu diterima karena dia bersifat rasuli. Diyakini berasal dari para rasul. Kalau tidak langsung dari para rasul, dari para muridnya. Misalnya Markus dan Lukas jelas bukan kelompok 12, tapi mereka adalah murid-murid dari kelompok 12 tersebut. Nah, sifat am, ini katolisitas. Bagaimana kitab-kitab dibaca atau dibacakan, itu lebih tepat, dalam ibadah gereja, di banyak wilayah yang berbeda. Ini termasuk kriteria yang sangat sulit diulangi. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh ya ada penemuan satu kitab baru, yang sangat otentik, harusnya ada dalam perjanjian baru, izinkan saya mengatakan, itu nyaris tidak mungkin lagi. Bukan karena pernah cara ofisial ditutup, tapi nyaris tidak mungkin lagi. Kenapa? Bayangkan ya, sebab keempat Injil itu diakui di seluruh daerah kekristenan. Mulai dari Yerusalem, Antioquia, Roma, Konstantinopel, Alexandria, sampai ke Kartago. Ya, belum lagi ya bayangkan ini untuk zaman dulu ini sudah gampang.
Karena komunikasi membutuhkan waktu yang lama ya, satu sama lain. Nah, ajaran sehat ini kalau mendukung saja ini terutama ya. Ya, karena memang ada ajaran gereja yang diterima luas. Jadi kalau ada kitab-kitab yang menyimpang dari situ, bisa diragukan apakah dia memang adalah ajaran ortodoks. Ya, misalnya Injil Petrus, walaupun dia bercerita juga tentang kematian Kristus, itu tidak lolos. Karena dia gambarkan bahwa Yesus waktu disalib itu diam. Seakan-akan dia tidak sakit. Ini kan berarti ini yang disebut dengan paham doketis. Jadi Kristus itu hanya nampaknya saja itu manusia. Tapi sesungguhnya dia adalah Tuhan. Ya, sekarang boleh kita kunci dengan sebuah kesimpulan umum. Gereja tidak mengesahkan kanon, apalagi membuatnya. Tapi gereja mengenalinya dan mengakuinya sebagai pustaka sakral. Berisi kitab-kitab yang menentukan kehidupan dan ajarannya. Ya, demikian presentasi untuk bagian kedua ini. Kita bisa lanjutkan kalau masih ada waktu yang cukup. Terima kasih. Ya, baik Pak. Kita lanjutkan ke bagi kakak abang yang ingin bertanya secara langsung, boleh raise hand atau langsung menyalakan eh, apa speakernya begitu ya, langsung unmute dan kemudian memberikan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, oh Bapak ambil air dulu. Ya, pertanyaan berikutnya ya Pak. Eh, Saat ini manuskrip asli dari Alkitab ada atau disimpan di mana Pak? Itu saja. Langsung tiga gitu ya saya bacakan. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah pendapat Bapak tentang kitab Henok mengapa tidak dimasukkan dalam kanon? Boleh dua itu dulu Pak. Ya, kalau kita bicara soal ya kitab yang asli ya tentu tidak ada lagi. Karena kalau apa yang ditulis di atas sebuah materi seperti entah itu kulit binatang atau kayu itu pasti akan rusak. Ya, tapi itu disalin, disalin dan disalin. Jadi tulisan tangan langsung tidak mungkin kita miliki lagi. Tapi kita harus lihat ya, kalau ada beberapa salinan dari berbagai tempat pada usia yang berbeda dan ternyata masih luar biasa mirip satu sama lain, itu berarti proses turun alihnya itu sudah dikawal dengan sangat ketat. Nah, dalam sesi berikut besok saya akan juga bicara sedikit tentang itu. Ya, hari ini lebih ke proses pengakuannya sebagai kanon, acuan berwibawa yang menentukan kehidupan dan ajaran gereja. Nah, um, yang Henoch, ya silakan dibaca kitab Henochnya dan bisa menyimpulkan sendiri apakah itu memang wajar masuk dalam Alkitab kita. Karena memang ini kitab yang berwatak apokaliptis ya, bicara tentang roh-roh di zaman Nabi Nuh, begitu ya. Nah, saya sangat yakin ini betul-betul cocok masuk ke apokrifa ya. Jadi ada semacam standar ya. Jadi memang begitulah Tuhan menuntun umatnya. Tidak ada orang yang memutuskan cara langsung, tapi umat itu bisa diberi semacam kepekaan untuk melihat ya mana yang kita baca hanya dibaca, tapi mana yang dibaca dalam konteks ibadah dan itu menentukan ya kehidupan dan ajaran gereja misalnya. Jadi ya jelas ada unsur penggunaan secara gerejawi sangat penting dalam hal ini. Ya,
Baik, selanjutnya Pak. Pak, saya lihat di Alkitab terjemahan baru ada tertulis teks Perjanjian Lama diterjemahkan berdasarkan teks Ibrani dan Aram. Yang dari teks Aram kitab apa saja dan yang berdasarkan teks Ibrani kitab apa saja, Pak? Seluruh perjanjian lama itu dalam bahasa Ibrani, kecuali bagian tertentu dalam kitab Ezra sedikit. Misalnya surat pengumuman raja-raja itu di dalam bahasa Aram. Daniel juga demikian, ada bagian beberapa pasal yang tulis dalam bahasa Aram. Itu saja. Di luar itu seluruhnya itu dalam bahasa Ibrani. Oke, selanjutnya Pak, apa beda perjanjian PL dan PB dengan covenant? Apakah di Alkitab juga membedakan antara istilah kata janji dan istilah kata sumpah? Saya kurang menangkap yang dimaksudkan ini. Mungkin perlu diperjelas ya. Saya Iya, jangan sekedar menjawab. boleh Kak Reza Mubarak untuk menjelaskan pertanyaan berikut jika mau eh, on cam atau di unmute gitu. Ya, kita lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Jemaat Kolose dan Laodikia saling bertukar surat dan surat ke jemaat Laodikia tidak ketemu sampai sekarang. Jika suatu saat kitab ini ditemukan, apa yang terjadi dengan pengkanonan Alkitab, Pak? Refernya Kolose 4 ayat 16. Ya, bisa. Tapi tentu ya kita tidak menutup kemungkinan ada seperti itu ya. Tapi tentu harus diuji ya. Benar nggak ada? Soalnya banyak sekali klaim-klaim ini. Wah, ini telah ditemukan manuskrip begini. Bahkan bisa ditiru sampai nampak kuno dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat tadi semacam kriteria yang dipegangnya untuk mengamati. Ya, kalau surat Laodikia ini tidak pernah dibaca oleh gereja-gereja diakui. Ya, lalu ngapain itu tiba-tiba muncul dan sekarang harus gereja tinjau lagi? Ya, harusnya ini titik-titik kekristenan ini kan sebenarnya yang tersebar ini luar biasa ya. Saya ulangi lagi ya, Yerusalem, kemudian Antioquia, Roma, Konstantinopel, Alexandria, Kartago. Itu kuat sekali tuh. Udah tersebar di beberapa tempat itu. Jadi di setiap-tiap tempat itu ada usul-uskup ya, ada komunitas. Jadi itu tidak akan lolos begitu saja. Kalau kalau benar itu dikenal dan diakui, tentu ini dibaca oleh gereja-gereja. Faktanya tidak ada satupun ya dalam proses yang kita lihat tadi ya, sumber-sumber seperti Eusebius, Origenes, ya, tidak ada satupun yang menyebutkan tentang surat itu. Jadi itu ya, mirip referensi ya mirip referensi misalnya arsip-arsip istana yang juga diacu di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Jadi boleh aja menyebut dia ada surat dari sini, jangan nggak tahu isinya apa, kan begitu. Jadi lebih baik tidak usah kita berspekulasi. Semua tetap harus diuji. Dan satu hal yang penting, ya sebenarnya ajaran kita, pemberitaan gereja, itu sudah sangat jelas dan tegas dalam kitab-kitab yang diakui lebih awal. 4 Injil, Kisah Para Rasul, surat-surat Paulus. Nah, andai kata kita cuma punya koleksi ini, ya pengakuan iman gereja, pemberitaan gereja, ya boleh dibilang tidak berubah. Karena ini pondasi-pondasi yang paling kokoh. Kita lihat di berbagai wilayah dalam berbagai zaman. Nah, koleksi ini yang paling fix, paling kuat. Ya, yang lain-lain kadang-kadang diakui, kadang-kadang tidak. Nampaknya ada pertanyaan-pertanyaannya dari satu tempat dengan tempat yang lain. Kita Wahyu misalnya, wah itu tentu kitab yang dahsyat. Tapi sebagian orang pikir apa betul ini firman Tuhan gitu. Ya, jadi ini repot kalau udah sampai ke hal-hal yang nampaknya ya kurang lazim gitu. 1 Petrus juga jelas, tapi 2 Petrus ternyata cukup banyak yang mempertanyakan. Nah, ini dia. Ya, saya rasa seperti itu tanggapan saya secara singkat. Ya. Ya, baik Pak. Selanjutnya, menurut pandangan Pak Chen, siapa penulis buku Ibrani? Kemudian pertanyaan kedua, saya hendak bertanya
dalam penerjemahan Alkitab terhadap unsur tafsiran sehingga dalam penerjemahan Alkitab terdapat unsur tafsiran sehingga muncul berbagai terjemahan. Dari sekian banyak terjemahan, manakah terjemahan yang paling mendekati bahasa asli? Yang kedua tafsiran yang mendekati bahasa aslinya. Ya, yang kedua tafsiran seperti apa yang dipakai dalam penerjemahan Alkitab, Pak? Berkaitan dengan itu, pertanyaan berikutnya, kira-kira apa yang membuat dan mengapa ada perubahan-perubahan yang dilakukan pada Alkitab? Misalnya sekarang terbaru ada PBTB 2 yang sekarang kita pakai. Itu dulu, Ya, Pak. karena ini menyangkut soal terjemahan Alkitab, saya tunda ya, karena bagian kedua kita akan menyentuh soal ya otentik apa ya keotentikan salinan-salinan Alkitab, otoritasnya, sampai ke soal terjemahan. Jadi kita tunda untuk sesi berikut. Yang pertama tadi, itu tadi saya sudah sempat lupa karena banyak pertanyaan yang berikut. Keyword, Menurut Bapak, siapa penulis ya buku itu Ibrani? saja. Tulis surat Ibrani, tidak ada yang tahu. Menurut tradisi itu Rasul Paulus ya, karena kan memang ada kesamaan tema ya. Paulus mau mengatakan ketika Kristus datang, maka jelas perjanjian baru inilah yang betul-betul menjadi dasar ya. Jadi bagaimana orang diterima sebagai umat Tuhan itu tidak lagi ditentukan oleh karena dia ya orang Yahudi, dia melaksanakan tuntutan-tuntutan keagamaan Yahudi, tapi utama karena dia sudah apa yang menjadi bagian dari Kristus itu sendiri. Jadi itu kan soal prinsip yang sangat beda. Dan kalau kita baca di surat Ibrani, sebenarnya temanya nggak sama, tapi kesannya ada mirip-mirip. Ya, karena situ dia katakan ya Kristus itu yang lebih tinggi, kan gitu. Ya, lebih dari Musa, lebih dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya, sedangkan dia mau katakan semua sistem itu imamat yang ada itu hanyalah bayangan. Sedangkan yang realnya ya itu ada di sorga, sudah bersama dengan Kristus, seperti itu. Jadi ada pertentangan seperti ini, tapi tidak bisa dipastikan. Karena memang kosakatanya beda. Apalagi kalau kita bisa baca dalam bahasa Yunani ya, ini pernah saya lakukan. Memang kualitas bahasa Yunani berbeda. Paulus itu bahasa Yunani sudah termasuk tinggi. Tapi kalau baca Ibrani, kita tahu ini bahasanya lebih tinggi dari itu. Ya, saya kira walaupun ada tradisi, ya tidak salah mengakui sebagai bagian dari tradisi, tapi lebih baik kita eh, jujur saja mengakui kita tidak tahu siapa penulisnya. Ya, Pak. Pertanyaan selanjutnya, teman kita sebelah, tanda kutip, selalu menganggap kitab kita palsu karena disalin, bukan langsung dari Tuhan. Jadi pasti banyak miss-nya. Bagaimana kita membantahnya? Apakah cukup menjelaskan tentang kanon saja, Pak? Aduh, ini pertanyaan seperti ini saya memang bisa jawab, bahkan jawab dengan sangat telak pun bisa. Tapi saya kira sebaiknya nggak usahlah di publik seperti ini. Ya nanti nggak bagus gitu. Betul-betul saya sanggup menjawabnya setelak-telaknya. Ya, tapi itu tidak untuk konteks kita saya pikir ya. Yang intinya begini, saya katakan secara umum saja ya. Yang namanya tulisan manusia tetap melalui sebuah proses manusia. Ya, kecuali ya misalnya Alkitab kita ini, apakah ini bisa langsung turun dari surga tanpa kertas, tanpa bahan-bahan? Kalau ada kemungkinan seperti itu, ya saya akan terima bahwa semuanya bisa berasal dari sana, tanpa perantaraan sama sekali. Kan gitu. Tapi dalam faktanya, semua yang namanya tulisan, itu melalui sebuah proses sejarah. Kan begitu. Jadi kalau sudah sampai ke pengakuan-pengakuan seperti itu, ya udah kita udah masuk ke dogma. Dan kalau sudah masuk ke dogma, keyakinan ya sulit kita berdebat. Nah, jadi lain hal kalau kita terima metodologi ya. Oke, kita mau pakai apa? Metodologi sejarah berarti kita harus terbuka, kebukaan gitu ya ini. Nah, ini yang saya tidak mau katakan tadi. Karena nanti ini urusannya jadi urusan
eh, antar agama. Ya, begitu dulu saya jawab. Ya, Pak. Berkaitan dengan itu, ada yang bertanya, jujur saya sangat penasaran untuk belajar tentang proses lahirnya Alkitab, namun penjelasan Bang barusan terlalu cepat dan padat untuk saya yang awam. Adakah buku atau referensi yang Bapak sarankan untuk bisa dipelajari dan dibaca dalam proses sang penanya untuk bisa belajar tentang hal ini, Pak? Oh, pertama, buku itu ada. Kalau siap untuk membacanya, saya bisa berikan. Tapi soal kanon ini luar biasa diperdebatkan. Ya, jadi kalau mau ada buku bahkan yang mirip-mirip disertasi ada untuk itu. Kalau betul-betul sungguh-sungguh ingin mendalami ini ya, saya bisa berikan referensinya. Berarti mungkin bisa kontak Bapak langsung gitu ya, Pak? Ya, bisa nanti entah melalui Ya, siapa apa bisa lewat ya. eh, Yang jelas pengurus bukan dalam bahasa GCLC. Indonesia. Ya, Ya, silakan berminat, jelas sudah ada buku. baik. Tapi Eh, awas membaca buku seperti ini karena itu baru teori dari satu orang. Jadi memang salah satu kesulitan di dalam mengolah bahan-bahan teologi adalah em, kita baca satu buku, kita bisa yakin ini yang paling benar. Nanti kita baca lagi satu buku yang berbeda, kita bisa yakin ini juga yang paling benar. Tapi kalau memang siap mau mendalami, bagus menurut saya. Itu merupakan upaya lebih. Ya, ya, baik. Tentang pertanyaan yang tadi, Pak, itu dijelaskan apa bedanya covenant dengan testament maksudnya, Pak, tadi. kalau covenant itu adalah perjanjian dua pihak ya. Ya, bisa juga satu lebih tinggi dari yang lain kan gitu. Tapi kalau testament itu sesuatu yang ditinggalkan. Kalau orang mau meninggal ya itu ada testamentumnya ya. Wasiat kalau dalam bahasa Indonesia dulu, wasiat ya. Ya sebelum meninggal dibuat wasiatnya apa ya. Jadi itu bedanya covenant dengan testament. Ya. Kenapa disebut New Testament? Old Testament. Kalau Old Testament karena warisan dari orang-orang sebelumnya ya. New Testament saya kira ada unsur seperti itu dalam baik testamentum itu. Ya, jadi sebenarnya bahasa Indonesianya lebih bagus menurut saya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Sebenarnya ini lebih tepat dari segi konten. Ya, Baik, Pak. Pertanyaan selanjutnya. Hmm, Terima kasih Pak Anwarjan. Mendengar ini beberapa pertanyaan muncul ketika ada doktrin inerensi dan infallibility, sulit juga ketika melihat proses kanonisasi sebenarnya banyak merupakan proses manusia. Misalnya bahkan Bapak Sejarah Gereja Eusebius menyatakan kitab Yakobus, Yudas, 2 Petrus, 2-3 Yohanes sebagai dipersoalkan. Apakah Bapak Gereja Eusebius atau Athanasius yang benar? Dan kita sekarang dituntut untuk mengatakan 5 kitab ini sebagai inherent dan infallible. Dan ketika Lukas menuliskan kitab Lukas, sebenarnya beliau sekedar membuat sebuah tulisan untuk Theophilus. Tetapi sekarang kita menyatakan sebagai firman Tuhan dan dituntut mengakuinya sebagai inherent dan infallible. Bagaimana memahami ini dari sudut pandang Pak Anwar Chen? ya, kuncinya ada di inspirasi. Tapi inspirasi dalam konteks kekristenan itu tidak mekanis. Roh Kudus memakai manusia, tapi Roh Kudus tidak merasuki manusia. Ya, karena itulah kemanusiaan itu tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari kitab. Itu luar biasanya ya, dimensi seperti ini. Selalu ada paradoksnya gitu. Ya. Alkitab itu ya ilahi ya, 100% kita akui firman Tuhan. Manusiawi ya, 100% kita akui sebagai tulisan manusiawi. Lalu apa yang membuat ini bisa terkait menjadi satu kesatuan? Inspirasi roh Tuhan membimbing.
Sama seperti yang dalam perjanjian lama, kenapa tulisan-tulisan nabi-nabi, tulisan-tulisan tentang kerajaan bisa masuk? Ya, karena ada keyakinan roh Tuhan menuntun manusia. Sehingga melalui itu terjalin, tentu ada prosesnya. Kalau manusia berarti harus ada proses. Nah, dalam proses panjang itu, roh Tuhan terus menuntun sampai kepada tanda kutip sebuah kesimpulan. Nah, ini. Karena ini dipakai terus ya, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba melompat ya. Kitab-kitab itu dipakai di berbagai tempat gitu. Yang menurut saya perjanjian lama termasuk contoh yang menakjubkan sekali ya. Tidak pernah ada janjian lewat WA atau apapun, tahu-tahu koleksinya di titik-titik utama kekristenan tadi sama. Ajaib sekali dan ini yang nggak bisa diulangi. Ya, 27 kitab perjanjian baru itu diakui. Walaupun tetap ada semacam perdebatan untuk kitab-kitab lain yang tidak masuk ke daftar 27 tersebut. Jadi kita kalau bicara soal inerensi dan lain-lain, memang ada banyak versi ini. Kita mau pakai istilah inerensi mekaniskah atau tidak gitu. Kalau sifatnya mekanis, setiap tulisan itu tidak mengandung kesalahan apapun secara teknis, itu enggak itu yang ada di dalam Alkitab. Karena yang nulisnya tetap manusia, kadang-kadang ingatannya juga sedikit bisa kurang tajam, tetapi kita toh yakin pesan yang mau disampaikan itu tidak terdistorsi. Makanya kita sampai sekarang masih punya pemahaman iman yang tetap kokoh, yang sifatnya sentral. Ya, soal yang lain-lain yang kita bisa buat beda pendapat ya, Yesus datang kembali kapan apa segala macam kita boleh beda pendapat soal itu. Tapi soal misalnya kematian Kristus, bangkitannya, keselamatan, kan itu ya. Pilar-pilar utama iman kita itu tidak perlu kita pertanyakan lagi. Disitulah kita bisa lebih berpijak kepada ya bahwa ajaran Alkitab tidak mungkin keliru. Ya, saya kira itu ya. Nanti kalau kita udah masuk ke doktrin soal inerensi dan infallibilitas, wah, ramai lagi percakapan itu. Ya, Oke, selanjutnya ya Pak. Eh, apakah Alkitab masih relevan di sorga kelak, Pak? Apakah masih ada pendalaman Alkitab di sorga nanti? Jika ditemukan lagi surat Paulus atau para rasul di zaman sekarang, apakah masih bisa masuk dalam Alkitab lagi sehingga lebih dari 66 kitab? ya tadi yang kedua saya jawab aja langsung ya. Kalau dilihat dari proses panjang yang sudah ditempuh, berarti yang tidak pernah dibaca di pusat-pusat kekristenan itu berarti tidak masuk hitungan lagi. Kalaupun ditemukan lagi, ya itu selalu apakah masih mungkin tuh diakui di pusat-pusat seperti ini? Belum lagi kita bicara soal apa ya saya sebut ya, eh, hal teknisnya tentunya. Bagaimana kita bisa yakin itu betul-betul surat Paulus? Karena bahan-bahan seperti ini nggak mungkin lagi. Istilahnya sudah sekian abad dalam sebuah proses panjang masih akan ada lagi serpian-serpian seperti yang kita miliki sekarang ya sudah ini gitu bentuk koleksi yang sudah baku dan sebutlah begitu ya. Ini saya bicara dalam tradisi reformasi ya Protestan gitu ya. Karena memang daftar kitab ini pun bisa berbeda dari tradisi gereja dengan tradisi gereja. Ya, itu. Nah, kalau yang pertama, apakah di surga kita masih mendalami Alkitab? Itu tidak disebutkan dalam Alkitab sendiri. Yang jelas di surga itu kita pasti memuji Tuhan. Tak habis-habisnya. Nah, itu jelas diterangkan di dalam Alkitab. Dan tentu kalau dalam posisi seperti itu, ya orang sudah punya akses langsung yang kepada Tuhan sendiri kan itu. Ya, ya. Itu pun saya berspekulasi sebenarnya. Ya, baik. Ya, baik Pak. Sebenarnya banyak pertanyaan tentang terjemahan Pak. Berarti terjemahan akan dibahas di sesi kedua Ya, ya Pak? Ya.
Oke, pertanyaannya sudah tidak ada. Apakah dari chatnya sudah tidak ada? Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya langsung atau masih ada yang mau bertanya lewat chat? Boleh Ada tanya ya, langsung ya? ya boleh tanya langsung silakan, Pak. Yang saya ingin tanyakan tadi itu Pak, pendapat pribadi Pak Jen tentang penulis buku Ibrani. Pribadi aja Pak. Jadi walaupun kita nggak tahu dari level Yunaninya penulis buku Ibrani itu, apakah Pak Jen bisa memprediksi secara pribadi siapa dia gitu kira-kira gitu Pak. Makasih Pak. Wah, saya sulit ya. Saya sulit mengatakan itu sejujurnya. Ya, karena saya ini eh, sudah terbiasa tidak mau menjawab lebih daripada yang sanggup saya jawab. Begitu. Jadi, ya daripada berspekulasi, ya spekulasi tetap adalah spekulasi yang tidak bisa dipertahankan tanpa bukti-bukti yang kuat. Kalau dilihat dari pemahaman dia ya tentang sistem Yudaisme, yang jelas dia boleh saya katakan orang Yahudi Kristen, karena dia sangat paham itu tentang uh, sistem-sistem imamat tersebut. Ya, hanya dia nggak bisa diidentifikasi dengan salah satu tokoh yang kita kenal. Itu saja ya. Nah, dia orang Yahudi Kristen yang sangat terpelajar. Karena dari bahasanya kita tahu, ini termasuk bahasa Yunani yang paling tinggi di seluruh perjanjian baru. Ya, saingannya cuma satu, surat 1 Petrus. Tapi itu masih di bawahnya istilahnya. Kita bisa tahu dari gaya bahasa, struktur kalimat, ya. Nah, jadi ini orang yang sangat terpelajar, seorang Yahudi Kristen. Di mana dia tinggal kita tidak tahu. Yang luar biasa adalah kalau kita simak apa yang dia katakan, kita jadi punya semacam ya posisi yang sangat tegas ya terhadap Yudaisme. Dengan kata lain ya, sekarang kita sudah hidup dalam sebuah perjanjian yang lebih kokoh lagi, ya, yang betul-betul tidak mengulang-ulang lagi kurban-kurban yang selalu dilakukan di Yudaisme itu sendiri. Ya, satu cukup untuk selama-lamanya. Nah, saya kira itu memang luar biasa sampai ke penegasan seperti itu. Itu saja yang bisa saya katakan abangnya. Ya, lebih dari itu namanya sudah spekulasi saya. Terima kasih. Ya, Kalau Kalau alasan penulis kira-kira kenapa dia tidak menuliskan namanya itu bisa nggak Pak Jen, bisa diambil dari eksegesisnya buku kitab Ibrani ini sendiri? Apa sih alasan dia tidak menunjukkan siapa dirinya gitu Pak? Makasih Pak. Pak, ini sedikit agak beda ya. Sepertinya ini seperti suatu uraian. Karena kalau disebut surat, tipikalnya dalam surat Paulus, disebutkan di awal surat dari Paulus kepada siapa. Kita kalau baca surat Ibrani kan tidak ada. Dia mulai dengan sebuah statement tentang kalau dahulu Tuhan bicara lewat nabi-nabi, sekarang di akhir zaman dia bicara langsung lewat putranya. Ya, disebut surat, tapi kalau dilihat dari segi posisinya itu mirip-mirip traktat ini. Kan begitu. Kalau nanti Yakobus jelas ada pada gereja mana, pada gereja mana. Itu yang membuat dia jadinya anonim. Sama seperti Injil-Injil juga anonim, gitu ya. Jadi kalau ada judul-judul itu sebenarnya tradisi semuanya. Ya, oke, baik. Pertanyaan terakhir, Pak. Sebagaimana dikatakan bahwa Esther tidak pernah menyebutkan nama Tuhan, apa yang menjadi dasar dari dimasukkannya kisah tokoh-tokoh Alkitab selain para nabi dari sekian banyak tokoh-tokoh lain yang mungkin juga dapat dimasukkan ke dalam Alkitab? ya,
Esther kan bukan hanya tentang Esther, ini tentang Purim ya, tentang pembebasan umat Yahudi dari rencana jahat Haman, kan begitu. Nah, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, ya maksud saya di sini em, siapa penulisnya itu, kemudian lebih penting lagi nama ilahi tidak disebutkan secara eksplisit, tapi kita jangan pikir tidak ada unsur religius di dalamnya ya. Kenapa? Ya kita bisa buktikan itu. Misalnya apa yang dia katakan tentang persiapan dia sebelum menghadap Ahasveros. Ya, saya bisa bacakan ya untuk kita. Ada Esther 4 ayat 3. Maaf, bukan itu. Nah, waktu itu eh, Esther berkata ya kepada Mordekhai, pergilah kumpulkan semua orang Yahudi, berpuasalah untuk aku. Nah, kalau orang Yahudi mendengarkan kata berpuasa, itu sudah pasti ada unsur doa. Kan gitu. Jadi secara implisit Tuhan ada dalam peristiwa itu. Nah, makanya nanti di dalam perkembangan selanjutnya, rupanya, ini terutama kita temukan di dalam Septuaginta ya. Nah, kitab Esther ini ada versi panjangnya, di mana ketika dia menghadap Asveros, ada doa Esther, gitu ya. Jadi ada doanya gitu. Padahal kalau di dalam versi Ibrani-nya memang begitu. Dengan mengatakan berpuasa saja sudah cukup. Berarti ada peristiwa yang melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, saya rasa seperti itu. Baik, Pak. Itu tadi pertanyaan terakhir. Boleh minta Pak Anwar untuk eh, kasih kalimat penutup dan kemudian ditutup dalam doa. Ya, sebenarnya proses panjang bagaimana Alkitab terbentuk tahap demi tahap. Ya, melalui serangkaian proses seleksi ya, yang bukan main panjangnya generasi demi generasi, itu menunjukkan pada kita bahwa Tuhan bekerja dalam sejarah. Kalau Tuhan itu membimbingnya umatnya untuk bisa mencermati mana yang akan menjadi warisan iman kita ya, yang membekali kita untuk ya selanjutnya. Begitu kita sudah punya kitab lengkap ini, kita tidak perlu lagi mengandalkan wahyu-wahyu khusus. Karena kita sudah punya sebuah kumpulan tulisan yang mengkristalkan apa yang diyakini umat Tuhan dari zaman ke zaman. Kita tinggal baca, kita refleksikan, kalau ada hal-hal baru, kita selalu cari prinsip-prinsip yang memungkinkan kita untuk mengambil sikap. Nah, kalau dilihat dari segi itu, ya kanonisasi justru menunjukkan pada kita yang namanya Alkitab ini sudah buku yang luar biasa teruji. Ini bukan satu buku yang cuma disampaikan kepada Musa atau pokoknya seorang nabi manapun. Tapi ini sebuah buku yang tumbuh ya dalam sebuah proses sampai kepada bentuk finalnya. Karena itu dia boleh sebut sungguh-sungguh teruji. Ya, karena itu kita jangan heran kalau ada variasi-variasi di dalam proses sejarah sepanjang itu ya. Yang kita sungguh perlu takjub adalah Allah yang sama masih berbicara dalam berbagai konteks. Justru kita menjadi mengerti, oh, meskipun konteksnya sedemikian jauh dari zaman para bapak leluhur Israel sampai kepada pembuangan Yohanes di Patmos, begitu babak demi babak yang memang luar biasa berbedanya, tapi ada benang merahnya. Tuhan terus hadir menuntun umatnya melalui firman-Nya. Itu saya kira yang paling penting untuk kita pegang dalam proses belajar ini. Ya, terima kasih. Boleh tutup doa, Pak. Kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kami mohon supaya ini bukan hanya pengetahuan teoretis secara kognitif, tapi juga sesuatu yang mendorong kami mensyukuri kehadiran-Mu dalam sejarah panjang umat Tuhan.
mensyukuri bahwa kehendak-Mu Engkau nyatakan, mensyukuri bahwa Engkau pakai orang-orang yang bahkan kami tidak kenal sama sekali untuk menghimpun, meneruskan warisan iman ini kepada kami, sehingga kami bisa mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Terima kasih untuk semuanya ini ya Tuhan. Kiranya ini mendorong kami untuk semakin teguh berdiri pada kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam Kristus Yesus. Amin.